Mantap, 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 mantap. Insya Allah. Wow. Wow. Lebih 100 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Saat ini sakit silaturahmi teng Unusia. Unusia ya, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Indonesia. Nggih. Terus saya Kang Nggih. sakit Nggih. disampaikan CV panjenengan pada saat di pondok dan saya Kang. Saya Muhyusni Amru Ghazali. Nggih, yang di sini. Masuk Tebu Ireng tahun 94. Lulus Napa di SMP 94 mlebu 94 di Sanawiyah. Sanawiyah nggih. Sanawiyah, kemudian 97 masuk ke Aliyah Tebu Ireng. Oh, Masya Allah, berarti langsung ya? Langsung, kemudian tahun 2000 keluar, nggih. melanjutkan di UIN Syarif Hidayatullah. Nggih. Dan sambil pesantren di Kiai Ali Mustafa Yakub dari Sunnah. Ngambil apa waktu itu Kang Sewu? Di UIN fakultas. ngambil Fakultas Usuluddin. Oh, Usuluddin ya. Fakultas Usuluddin. Waktu pas di aliyahnya apa Kang Sewu? Aliyahnya MAK. Oh, Masya Allah. MAK saya barengannya sekarang dengan Ami Maulana. Kang Ismadani kan juga MHK kan? Enggak? Ya, MAK. Ya, MHK kan? MAK. Saya MAK. Mohon maaf, Kang Ismadani salah. Sama Beliau seperti salah. saya, iya Ya. betul. Salah. Seangkatan saya sekamar dengan ini Ami Maulana yang sekarang PCI NU Rusia. Oh. Ya, sekarang lagi Apa beliau jabatannya? S3 di Rusia. Oh, S3 di Rusia ya. Di Ngambil apa beliau? kalau tidak salah antropologi. Antropologi ya. Iya. Oh. Waktu di Tebu Ireng, Sanawiyah saya di Komplek A8. Nggih. Sekarang sudah nggak ada. Nggih. Selanjutnya pas Aliyah pindah ke LH Laskar Hizbullah. Nggih. SP Iya, sama. Saya waktu itu sempat sanawiyah sempat salaf juga di LH juga sih. SP5. Gitu. Saya atas SP5. Nggih. Karena adik saya, Nggih. Basuki Rahmat itu, Monggo. nggih, atas sembah nuwun. Sambil minum ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia juga MAK, Basuki Rahmat. Dia angkatan 9598. Oh, Berarti masih kepanggih ya, nggih? Basuki Rahmat. Rahmat. Nanti kepirang namine. Oh, Basuki agak gemuk ya. Nggih, Iya, leres. ya. Dia kakak kelas kalau Iya. nggak salah. Itu adik kandung saya kebetulan. Oh iya. Makanya agak mirip Mirip ya. Iya. Masya Allah. Basuki Rahmat. Basuki Rahmat Surabaya nggih. Pasuruan. Pasuruan ya, panggilannya Rahmat. Iya, ya. panggilannya Rahmat. Kang ya. Panggilannya Rahmat. Berarti panjenengan MAK nggih? MAK. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lebar ada kenangan indah waktu di pondok. Kan 6 tahun lumayan lama 6 juga. tahun. Banyak kenangannya. Apa aja Kang saya Kang? Ya apa ya? Dulu pernah misalnya yang paling mengesankan itu ada baju seragam di Tebu Ireng itu yang kalau hilang itu susah nyari penggantinya, itu seragam batik. Nah, kadang ini kalau hari Selasa atau Rabu itu seragamnya batik. Tapi tidak semua santri punya seragam batik. Sehingga pulang ngaji itu cepet-cepetan. Karena kadang kalau tidak baju batik kita hilang tiba-tiba. Akhirnya kita pakai baju yang atau pramuka atau warna. Iya benar Nah, juga. itu di gerbang Berarti siapa cepat dia dapat ya. Masya Allah, ya Allah, ya benar juga ya. Mengesankan. Apalagi batiknya pas lagi dijemur atau apa gitu ya. Sering kali kan sebenarnya dulu itu batik itu karena dijemur kemudian jatuh, tidak diambil segera kena jadi sampah gitu kan. Itu yang kalau
seragam pramuka, seragam yang warna hijau itu atau biru muda itu masih, kalau hilang masih bisa nyari pengganti. Tapi kalau yang batik yang ada itu susah. Bisa-bisa atasnya apa, bawahnya apa gitu ya. Banyak. Dan yang termasuk yang mengesankan itu kita dulu pernah menjadi salah satu memiliki tim sepak bola yang tak terkalahkan. Oh gitu ya. Jadi waktu pas piala bergilir di pas MAK. Di MAK. Oh, Masya Allah. Jadi kita termasuk yang hebat ya, yang mendapatkan juara. Jadi ada pemain-pemain andalan lah. Andalan ya. Termasuk panjenengan ya. Saya supporter. Sekali main tapi waktu itu jadi back, cuman karena fisik mungkin yang lainnya bagus-bagus mainnya, saya cuman cadangan kan. Cadangan. Itu kita punya namanya grup sepak bola TNT. Oh. TNT itu sebenarnya singkatan dari tahu and tempe. Oh, tahu and tempe. Apa namanya? Jajanan yang ada di SP5. Dan ketua timnya itu Pak Kiai Mukhtar. Nah, itu penasehat timnya. Pak Kiai Mukhtar. Kiai Mukhtar Syafi'i. Adiknya Pak Kiai Musta'in Syafi'i. Itu seru karena kita senangnya itu kita punya tim sepak bola menjadi champion gitu kan, menang terus kita sering bahkan sampai tanding dibawa ke Sumenep, ke Jombang, ke Darul Ulum, dapat dispensasi untuk keluar dari pesantren. Itu pemain plus ini ya, supporternya ya? Ya nggak dihitung, yang ngikut-ikut satu kelas kadang. Masya Allah, berarti waktu itu hebat ya timnya. Karena kita punya, karena sebenarnya ada pemain-pemain yang sudah jadi sebelumnya, misalnya ada dari Ambon, dari ada Nasir Naya itu strikernya itu, ada Nasir Naya. Itu MAK juga ya? MAK, ada yang sekarang jadi aktif di yayasan ada Bang Anto itu juga termasuk yang andal itu. Kebanyakan dari OPI DKI. Pemain. Kalau kipernya itu ada Ibrahim Aji, ada beliau pernah di UIN juga. Iya. Beberapa ada yang dari sekarang anggota dewan di Sumenep itu dulu kiper terbaiknya itu Ahmad Suwaifi namanya. Suwaifi Koyum itu dari Gerindra. DPRD Sumenep. Di Sumenep. Masya Allah. Sekarang ini masih aktif. aktif. Itu termasuk salah satu kiper terbaik kita itu. Iya. Susah ditembus ya. Susah ditembus. Salah satu keunggulan dari sepak bola tuh jika lo mempunyai kiper yang tangguh ya. Pemainnya pede karena pemainnya percaya diri, dan kita punya termasuk pemain inti juga itu sekarang pengasuh di pesantren Anukoyah namanya Kiai Solahuddin. Solahuddin Abdul Waris. Anukoyah pun nih. Anukoyah Guluk-Guluk Sumenep. Itu anaknya Kiai Abdul Waris, juga alumni senior. Sekarang beliau yang mengasuh di Sumenep. Itu termasuk pemain inti TNT itu. TNT itu ya. Masya Allah. Sayap beliau kalau tidak salah sih. Berarti pas waktu zamannya panjenengan tuh terkenal ya. Ya, main bolanya banyak kenangan ya. Termasuk kenangan yang menyenangkan diantaranya itu kita punya tim sepak bola. Ya, TNT tadi ya. TNT yang menang terus gitu. Tapi banyak yang tahu TNT itu apa gitu. TNT itu kayak TNT ya
Kayak banyak yang tidak tahu singkatannya kan. TNT itu kalau orang bilang tuh kayak anunya dinamit itu TNT ya. Kalau kita di militer ya. Kalau itu Atau kayak ternyata merek, tahu ya, NTMP. Tahu NTMP. Masya Allah. Karena itu makanan lauk utama ya. Lauk utama dan sering kali ada di kamar kita jajanan itu. Jajanan itu ya. Aduh, Masya Allah. Dan saya habis itu lanjut kuliah ya, Kang ya? Kuliah di UIN ya? UIN Syarif ngambil sosiologi agama di Fakultas Usuluddin. Usuluddin ya. Sekarang sudah masuk di UIN itu dimasukkan ke FISIP. Selanjutnya sambil pesantren di Kiai Mustafa Yaakob almarhum. Itu bersama beberapa alumni Tebu Ireng. Jadi waktu itu memang Kiai Mustafa Yaakob memudahkan untuk seleksi itu alumni-alumni Tebu Ireng, meskipun tidak semua alumni Tebu Ireng itu alumni juga kan? Alumni Dia tahun berapa ya? Beliau muridnya Kiai Idris Kamali seangkatan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Beliau Ali Mustafa Yaakob seangkatan sama Kiai Ma'ruf Amin. Bedanya tidak jauh lah. Jadi di antara murid-murid Kiai Idris Kamali itu menurut ya Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Mustafa Yaakob, Abdul Hayy Naim di Cipete ya. Oh iya, Naim saya dapat nanya kemarin tuh. Ya, itu termasuk satu letting, cuman senior junior gitu antara. Pak Kiai mungkin lebih muda. Karena Pak Kiai itu juga termasuk muridnya Kiai Zubaidi Muslih. Menurut pengakuan beliau, Kiai Zubaidi Muslih Mambaul Hikam. Iya. Saya panjenengan aslinya kan Ponorogo ya kan? Ponorogo. Tapi alhamdulillah kan sudah domisili di Bogor ya. Domisili di Bogor. Dulu organisasinya OPI Thoriqul Huda. OPI TH ya. Thoriqul Huda Karisidenan Madiun. Jadi Madiun, Ponorogo, Magetan, nah itu Pacitan termasuk ya. Karisidenan Madiun ya. Madiun. Jadi Magetan, Madiun, Ponorogo dan mungkin Pacitan ya. Nganjuk termasuk kalau. Oh, Nganjuk termasuk. Nganjuk termasuk. Oh, geng. OPI TH. Kalau Kertosono itu ikut mana? Jombang. Kayaknya ikut Jombang. Jombang ya. Karena teman saya itu ada satu organisasi di OPTH itu berasal dari Nganjuk. Saya masih waktu itu silatnya masih apa itu? NH Perkasa. Masih yang latih Pak Lamro Azhari. Oh, Pak Lamro. Si langsung Pak. Pagar Nusa atau Pagar Nusa? NH kan? NH ya? NH Perkasa. Cak Agus juga kan ya? Cak Agus ya betul. Beliau waktu itu masih melatih. Masih melatih ya? Ada Bang Komeng, Cak Komeng dari Malang itu masih melatih. Komplek C beliau. Komplek C, Cak Joko, Cak Faisal, Cak Faisal. Cak Faisal Surabaya ya. Dan saya Kang, setelah lulus kuliah, mohon maaf, waktu pas kuliah itu berarti kan hikmat ya Kang ya? Dan saya sempat silaturahmi dengan teman-teman hikmat di daerah dekat UIN itu gitu. Itu ada namanya Kang Samsul sama Mbak Zakia. Beliau memang jauh di bawah panjenengan. Iya. Kang Ismadani aja panjenengan nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Kang Ismadani itu 2011-an dia. 2011 2012. Panjenengan sendiri udah selesai 2000 berapa kan? Selesai 2004. Dan saya panjenengan mengikuti perkembangan hikmat itu atau enggak setelah selesai gitu? Pendek yang saya tahu. Enggak, maksudnya waktu itu kan setelah itu. Saya tahunya memang berdirinya waktu pas tahun-tahun segitu 2009 99 lah informasinya. Ya 99 2000. Nah, betul berdirinya ya. Berarti panjenengan yang pertama pendirinya atau ada sebelumnya sampean? Seingat saya waktu itu didirikan itu saya sama Kang Mahfud Hidayat yang sekarang masuk di pengurusan PW. Di bagian pendidikan. Sama Pak Kang Subhan Mulki itu ya. Iya. Itu
kita dirikan di Masjid Fatullah lantai 2. Pada waktu itu termasuk pemilihan nama hikmat itu. Iya, iya itu. Apa Kang? Pemilihan nama hikmat kenapa Kang? Ya ada beberapa opsi nama pada waktu itu. Nah, salah satunya Kang Mahfud punya opsi nama, kemudian ada hikmat itu yang kemudian ada alumni SMA perempuan itu aktivis HMI pada waktu itu, senior saya lupa namanya, beliau dari Bekasi. Itu masih saudaranya Andi Rahman kalau nggak salah, Kang Andi Rahman. Kang Andi Rahman alumni juga ya? Ya, yang tadi yang apa alumni, perempuan tadi itu? Alumni AWH. Termasuk Kang Andi Rahman waktu itu ikut juga. Kang Mahbub itu juga ikut. Saya kemarin tuh kalau Mbak Zakia nggak kenal ya Kang ya? Nggak kenal Mbak beliau alumni AWH atau dia pada waktu itu kan putri sebelah dia tuh. Sebelah. Sebelah. Mbak Zakia. Iya, kayaknya dia cerita waktu itu berdirinya tuh ya tahun 1999-an itu ya Kang ya? Kira-kira. Informasinya katanya dari Sumatera gitu loh pendirinya, katanya sih gitu. Saya juga makanya Pak Jenderal berarti termasuk pelaku sejarah juga kan? Ya termasuk. Dia bilang itu entah setahun 2 tahun kemudian dia masuk, tapi sudah ada hikmat itu. Ya sudah ada. Berarti Pak Jenderal juga termasuk apa pendirinya atau setahun setelah berdiri Pak Jenderal masuk atau gimana Kang waktu itu? Seingat saya nama itu dirumuskan di Masjid Fatullah. Kami bersama Kang Mahfud itu. Berarti Pak Jenderal termasuk pendiri berarti ya? Bisa jadi. Kalau saya tidak tahu kalau sebelum itu ada nama lain. Apakah sudah ada perkumpulan Tebu Ireng dengan nama lain? Tapi betul juga, yang jelas hikmat itu sependek yang saya ingat itu pada saat di masjid diresmikan namanya di Masjid Fatullah lantai 2. Waktu itu kita rapat. Siapa aja waktu itu Kang selain Pak Jenderal? Yang saya ingat hanya saya, Kang Mahfud sama ini alumni AWH perempuan ini. Yang nanti bisa dikonfirmasi ke Kang Mahfud, beliau kenal. Gitu. Waktu itu apa sih sepengetahuan Pak Jenderal apa dasar mendirikan hikmat itu waktu itu apa Kang? Sebenarnya lebih ke karena pada waktu itu ternyata setelah kita belajar sekian tahun di UIN itu kok bertemu dengan banyak teman alumni Tebu Ireng. Dan memang alumni Tebu Ireng pada saat itu tidak semuanya ada di satu organisasi. Ada yang PMII, ada yang HMI, ada yang LDK begitu ya. Jadi berarti nggak semuanya pure murni di PMI ya? Tidak semuanya PMI, bahkan termasuk yang tadi yang perempuan yang alumni yang Bekasi itu HMI. Cuman kita ngumpul bersama untuk merumuskan namanya, terus nanti kegiatannya apa saja. Dan kalau tidak salah waktu itu Kang Mahfud itu termasuk karena beliau kakak kelas saya maka itu sudah aktif di Darussunnah menghidupkan regenerasi ke alumni-alumni. Bahkan pernah saya waktu itu masih kelas 3 aliyah, Kang Mahfud itu sudah datang atas nama Darussunnah sosialisasi pesantren dan UIN di aliyah Tebu Ireng. Jadi memang beliau aktif. Tapi belum terbentuk kalau tidak salah hikmat pada waktu itu. Berarti masuk Panjenengan berarti yang ini ya sebagai inisiator pembentuk kalau memang benar waktu itu di masjid tadi nama hikmat itu nama hikmat itu ya dirumuskan di Masjid Fatullah lantai 2. Masjid Fatullah ya. Ada beberapa opsi nama. Betul. Kemarin waktu pas saya ketemu sama yang Kang Samsul, Mbak Zakia, terutama Kang Samsul, tapi banyak sempat ngobrol sama Kang Ismadani tentang perkembangan hikmat. Sudah saya ngobrol. Saya informasinya tuh 5 tahun atau berapa tahun sebelum Kang Ismadani masuk itu katanya sudah vakum gitu loh Kang. Jadi karena ada pembukuan gitu katanya. Hikmat itu awal saja. Iya. Bahkan pada saat saya
waktu itu ikut terlibat di organisasi tersebut sudah tidak begitu banyak kegiatan. Setelahnya pun bahkan vakum. Iya, Jadi sering vakum. Beberapa setelah saya misalnya itu ada ketuanya itu ada pernah Haidar Idris itu anaknya Pak Syuhada Syarif, kepala sekolah Aliyah Tebu Ireng. Ada pernah setelah itu ada juga Mbah ya sekarang. Mbah itu siapa namanya? Itu pernah. Nah itu mulai diaktifkan misalnya tahlilan atau acara-acara setiap malam Jumat. Setiap malam. Itu sudah. Tapi ya setelah itu tenggelam lagi. Banyak. Itu Kang Ismadani itu kan 2011 apa 2012 intinya pada saat itu informasinya sudah hampir 5 tahun vakum. Beliau itu yang Bisa mulai jadi. Saya kalau mendengar ceritanya Bang Dani itu dia sampai bisa merekrut sampai ke UI sampai ke pokoknya Jabodetabek lah ya. Sampai ke mana? IPB juga, betul. Nah itu memang kalau perkembangannya bagus sekali. Waktu itu cuma UIN aja berarti. Sedangkan kita UIN aja Hikmat dengan MK sudah tidak sama. Jadi Hikmat Tebu Ireng saja, MK punya organisasi sendiri waktu itu. Tidak gabung Mas. Iya, betul. Memang untuk menyatukan terutama mahasiswa karena punya idealisme itu ya. Agak mudah ya Kang. Betul, karena memang pada waktu itu mungkin banyak sentimen ya antara HMI, PMII gitu. Tapi kita waktu itu memang waktu mendirikan nggak melihat itu semuanya ngumpul. Pokoknya ngumpul ya Kang ya. Semuanya ngumpul. Siap. Terus lulus tahun berapa Kang Sewa? 2004 wisuda 2004 sidang, 2005 Januari itu wisudanya. Terus setelah itu langsung jadi dosen di sini? Setelah itu melanjutkan setelah itu bekerja di penerbitan di Jakarta atau selama 7 tahun ya berpindah-pindah di Cimanggis sampai terakhir itu di Mizan penerbitan ya di penerbitan di Hikmah. Setelah di Hikmah saya keluar, saya melanjutkan S2 di IIKI. IIKI itu mana? Institut Ilmu Al-Quran, depannya pas depannya UIN itu. Sampai lulus. Kemudian 2016 lulus. Langsung ngajar di Unusia. Kalau Unusia ini tahun berapa Kang? Unusia itu. Unusia di sini, ngajar di sini atau? Ini baru gedung ini baru sekian 3 tahunan. Gitu. 3 tahunan. Terus Unusia mana Kang Sewu? Dulu Unusia masih depan yang bangunan depan itu tadi, Pak ya depan itu betul. Baru situ aja. Kemudian saya masuk itu peralihan dari Setainu menuju Unu. Jadi awalnya Setainu. Kalau Setainu itu berdiri dari tahun 2002-an atau di bawah 2005. Kalau saya boleh tahu, Unusia ini milik NU gitu. Maksud saya secara organisatoris langsung di bawah PBNU. Di bawah PBNU. Berarti semua manajemen semuanya juga nanti. Nah kalau organisatoris bertanggung jawab ke PBNU gitu. Bertanggung jawab ke PBNU. Unusia ini ada di ada Unusia Jogja. Unusia yang paling bagus itu di Sidoarjo. Unusia di Surabaya. Sama termasuk di Cirebon juga ada Unusia. Unusia sama UNU sama enggak? Enggak salah di Surabaya itu ada namanya UNU ya? Universitas Nahdlatul Ulama atau apa ya? Ya, itu mungkin. Termasuk itu. Unusia itu UNU semua UNU ya. Iya, betul. Unusia, Unusia ada UNU Jogja, ya. Semarang ya. Tapi itu mohon maaf bukan milik pribadi kan? Kayak Unusia itu maksudnya pribadi atau yayasan? Kalau itu kurang tahu. Ada beberapa yang kadang saya kurang jelas juga informasinya yang milik pribadi begitu juga ada. Karena gini Kang, saya bukan.
kalau kita bicara mengenai kesehatan dan pendidikan ya kan, Betul. jujur yang sudah lebih maju dan terorganisir, mohon maaf, dari saudara-saudara kita dari Muhammadiyah kan. Betul ya. Karena kalau kita bisa lihat, taruhlah kayak universitasnya, tidak hanya universitas, bahkan SD SMP-nya atau SMA pun juga banyak yang langsung nama Muhammadiyah gitu. Kalau NU ini kan jujur memang banyak miliknya orang NU gitu loh, tapi yang milik organisatoris NU ini yang mungkin nggak semasif seperti teman-teman saudara-saudara kita di Muhammadiyah gitu ya Kang ya. Saya mendengar beberapa ada informasi dari tokoh-tokoh yang saya dapatkan memang pada Pak Said Akil Sirot ini pada masa Kiai Haji Said Akil Sirot itu beliau menggalakkan pendidikan sehingga mendirikan UNU-UNU di seluruh Indonesia ini hingga puluhan jumlahnya. Dan Gus Yahya menurut informasi itu akan melanjutkan di kesehatan. Jadi bidang kesehatan itu semua santri-santri yang sudah menjadi dokter itu betul, untuk kembali mengabdi ke termasuk NU. Saya kan iya kan ada namanya LKNU ya atau PDDNU itu juga ada juga kok. Lembaga kesehatannya NU juga ada juga. Sekarang saya ngobrol dengan salah satu kiai di waktu manakipan di Karawang itu, memang banyak kegiatan-kegiatan baik MWC atau PC itu baiknya disertakan pula cek darah atau apa saja yang berkaitan dengan kesehatan. Karena ini PR besar juga karena warga Nahdien juga yang membutuhkan pelayanan kesehatan masih sangat banyak. Karena memang ya pendidikan dan kesehatan itu salah satu kebutuhan ya, kebutuhan dan tentunya kalau boleh kita katakan ya juga bisa menjadikan profit ya bagi organisasi kita juga gitu loh. Sehingga besar harapannya ya dua bidang ini juga bisa bagus di bawah kepengurusan NU juga kan seperti itu ya. Betul Pak Kiai. Dan edukasi kesehatan itu yang paling penting karena warga Nahdien ini kan tawakalnya terlalu tinggi. Iya, tawakalnya terlalu tinggi. Sehingga perlu sekali edukasi kesehatan tentang gaya hidup yang sehat itu seperti apa. Apalagi santri-santri itu kan kurang juga gaya hidup yang sehat itu kan juga bagian dari mungkin program yang harus dijalankan. Betul. Kang, saya mau tanya Kang, kalau pengetahuan panjenengan tentang IKPT seperti apa sih Kang? Menurut saya bukan? IKPT ya, yang saya ketahui ya pertama dia merupakan ikatan alumni keluarga, ikatan keluarga alumni pesantren Tebu Ireng. Kedua yang saya diisi oleh tokoh-tokoh alumni yang sudah jadi, baik itu di bidang keagamaan atau di bidang yang lainnya, sebagai yang saya lihat sementara waktu itu sebagai bentuk pengabdian alumni terhadap masyarakat. Betul. Jadi sumbangsih Tebu Ireng kepada masyarakat itu diorganisir melalui IKPT. Betul. Kapital, nilai-nilai sumber daya alumni yang mungkin terpecah-pecah itu disatukan menjadi satu kekuatan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat lebih. Ya mungkin alumni Tebu Ireng, semua alumni Tebu Ireng saya yakin punya sumbangsih juga, tapi mungkin IKPT itu mewadahi menjadi lebih kuat gitu, lebih terstruktur. Betul.
Itu yang saya pahami. Mungkin Betul. yang saya rasakan juga demikian. Iya, betul. Acara-acara IKPT itu baik mulai dari agama sosialnya juga. Betul. Meskipun Memang gini kan, jujur kalau kita bilang alumni Tebuireng itu kan rata-rata berpotensi sekali ya, punya nggih, kemampuan dan banyak alumni-alumni yang sukses lah ya Kang ya. nggih. Hanya saja untuk merangkai alumni-alumni dalam satu kekuatan besar ini yang memang butuh sosok figur yang bisa menyatukan gitu loh. Nggih, nggih. Keseluruhan alumni-alumni ini biar Betul. gerakannya tuh bisa masifikasi lah, kurang lebih seperti itu sih Kang. Karena kalau kita belajar dari beberapa organisasi alumni pesantren yang lainnya, memang ikatan alumni itu untuk menyinergikan semua alumni-alumni yang sudah jadi ini. Betul. Mereka kembali ke satu wadah untuk melahirkan karya-karya yang lebih besar kepada masyarakat. Karena saya yakin banyak alumni yang sukses, tapi kalau seandainya itu bersatu, maka kan kekuatannya akan menjadi lebih besar. Ya. Intinya sih bersatu ya. Bersatu. Dan memang menyatukan alumni itu harus dengan Tali silaturahmi dan visi misi yang sama. Iya, betul. Intinya di awal dari silaturahmi, nanti akhirnya kita akan muncul chemistry, Nggih. sehingga nanti harapannya nanti bisa menyamakan visi dan misi kan, Betul, seperti nggih. itu. Kadang kan untuk mengajak alumni agar mau ber-IKPT ini yang kadang jadi kendala gitu loh. Iya, betul. Sehingga mungkin problemnya adalah yang hadir ya itu lagi. Tidak ada perkembangan yang sangat signifikan gitu loh. Nggih. Terus nun sewu kan, tentunya kita ketahui Nggih. kalau kita misalnya ditanya orang dan kita bilang kita alumni Tebuireng, ya mungkin masih banyak yang mengetahui lah Tebuireng, Pondok Pesantren Tebuireng itu seperti apa, kan banyak yang tahu. Tapi kalau kita bilang kita ini salah satu bagian dari organisasi IKPT, kan pasti masih bertanya-tanya apa itu IKPT kan begitu. Nah, autokritik bagi kita memang nggak bisa disalahkan. Orang akan menyampaikan mereka memang nggak tahu apa itu IKPT kan, seperti itu kan. Taunya kan Tebuireng kan ya Kang ya. Artinya apa? Artinya itu kewajiban kita sebagai alumni Tebuireng ya untuk bisa bersatu padu ya kan, memajukan IKPT itu sendiri. Artinya kita sudah solid ya kan. Iya. Nanti sambil berjalan program-program kerja itu, kerja kita bisa langsung menyentuh masyarakat gitu loh Kang. Misalnya yang paling sangat bisa itu ya di bidang kesehatan, entah pengobatan nasal, khitanan nasal kan seperti itu. Betul. Ataupun mungkin bagi-bagi sembako misalnya, sembako murah misalnya, seperti itu. Itu yang mungkin ke depan harus selalu kita lakukan gitu loh. Tidak hanya mungkin, mohon maaf ya, lagi pengajian itu baik, silaturahmi atau baik, tapi kan suatu langkah-langkah yang tadi yang kita bicarakan bisa langsung dirasakan masyarakat, ini yang nanti istilahnya manfaatnya bisa ke kita. IKPT makin banyak dikenal oleh masyarakat kan, seperti itu ya Kang ya. Betul. Memang masyarakat itu sebagian besar yang awam terhadap agama itu membutuhkan asupan agama, asupan ilmu. Betul. Tapi mereka juga membutuhkan edukasi lain. Mereka membutuhkan bantuan-bantuan kesehatan. Itu tidak, sebenarnya itu bagian dari kiprah yang besar untuk menjadi target atau menjadi misi atau visinya atau IKPT. Betul. Karena itulah yang paling dekat dengan masyarakat. Betul. Apalagi kalau saya melihat alumni Tebuireng itu
warnanya sangat banyak. Iya, Tidak itu semuanya dia. jadi kiai. Yang jadi kiai alhamdulillah pada besar jadi kiai. Ada yang jadi pengusaha juga sukses. Nah, ini kan rahmat sebenarnya. Iya, Kalau rahmatan lil alamin ya. perbedaan ini kalau menyatu, Iya tuh. itu sangat bagus. Sangat hebat ya Kang ya. Hebat. Makanya tadi saya bilang untuk alumni Tebuireng nggak jadi kiai semuanya, tapi iya, berbagai macam talenta ya. Talenta yang kalau ngumpul itu masya Allah itu. Masya Allah iya. Sehingga kita bisa mengkoneksikan keseluruhannya, dengan kita bisa mengkoneksikan akhirnya kan IKPT bisa lebih maju dan berkembang ya Kang ya. Betul. Tidak hanya kontribusinya tidak hanya di bidang keagamaan, tapi ekonomi, entah kesehatan juga ya kan ya. Masya Allah. Nun sewu Kang. Nggih. Tentunya banyak hal yang mungkin nanti kalau misalnya nggak dibatasin waktu bisa sampai pagi juga kita ngobrol. Tentunya mungkin saya ingin mendapatkan masukan dari panjenengan ya. Iya. Tentunya sebagai seorang dosen ya, seorang akademisi. Kira-kira bagaimana sih agar IKPT ke depannya itu bisa lebih maju dan berkembang dan tentunya bisa memberikan kemaslahatan bagi kita sebagai alumni dan bagi masyarakat di sekitar kita, dan akhirnya nanti endingnya kita IKPT akan sangat dikenal oleh masyarakat gitu loh. Kira-kira gimana kan saya masukannya? Sebenarnya ini bukan pemikiran saya Iya, secara murni, tetapi setelah berdiskusi dengan berbagai dengan banyak teman-teman alumni juga, yang sangat penting sekarang dibangun oleh IKPT itu adalah regenerasi yang berkesinambungan. Jadi dari alumni, mulai dari mahasiswa, kemudian yang sudah mulai dari Tebuireng, kemudian waktu menjadi mahasiswa, kemudian yang sudah berkiprah di masyarakat itu punya kesinambungan, dan itu kuncinya memang silaturahim. Silaturahim inilah yang insya Allah bisa menyatukan mereka, dan kekuatan itu tidak terpecah-pecah. Iya, betul. Dan satu hal lagi mungkin baiknya kalau sudah masuk di IKPT, sebagaimana saran juga para senior, lupakan semua background organisasi atau partai. Jadi kita sudah ingat khidmah ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu mungkin dengan begitu kita ingat kembali kebersamaan di Tebuireng yang melupakan asal-usul ya. Suku segala macam, kita bisa bercanda, mandi nah, kadang kan begitu sudah menjadi alumni terkotakkan oleh kepentingan-kepentingan yang harusnya kita lepas kalau sudah masuk di IKPT. Oh iya, betul. Sehingga ada obrolan yang hangat untuk betul. Berarti intinya kita lepaskan dulu pangkat, jabatan, strata sosioekonomi kita. Kita ingat waktu kita di pondok, gitu ya Kang ya. Itu yang menjadi pemersatu kita ya Kang ya. Bahasimnya itu. Bahasimnya itu yang. So, tentunya semuanya semata-mata kita hanya ingin berkhidmat ya Kang ya ke Produsen Tebuireng. Dalam hal ini kita ingin mendapatkan barokah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya Kang ya. Karena jujur kadang kan banyak alumni kenapa tidak mau ber-IKPT, walaupun alhamdulillah saat ini sudah mulai banyak yang mau ber-IKPT. Alhamdulillah. Mungkin yang tidak mau ber-IKPT itu tadi itu Kang, pasti kan kalau kita mau ber-IKPT kan diawali yang tadi yang Kang bilang, kita lepas dulu pangkat, jabatan, sosioekonomi kita ingat pada saat kita waktu di pondok gitu loh. Betul. Kita sama semuanya gitu loh. Sehingga intinya sih pemersatu kita ya Produsen Tebuireng kan begitu. Dengan mungkin latar belakang suku atau ras yang berbeda, ya kan? Tapi kita di Tebuireng kita disatukan kan seperti itu. Sehingga bagaimana alumni itu mau ber-IKPT, maka solusinya adalah dia harus mempunyai kecintaan ke Produsen Tebuireng gitu loh. Dalam hal ini ya kita harus meyakini bahwa dengan kita nanti ber-IKPT, maka
profit yang kita dapatkan adalah bukan finansial tapi barokah. Barokah. Itu yang selalu para guru masayikh kita tekankan, pokoknya tebu ireng itu ilmunya yang barokah. Masya Allah. Kalau loncat pagar nggak barokah. Masya Allah. Mungkin dengan IKPT itu kita mencari barokah itu. Iya, betul kan. Dengan ber-IKPT kita mencari barokah. Saya pun sama gitu juga kan. Kenapa saya selalu menggalakkan gerakan indahnya silaturahmi? Semata-mata tadi itu roh awalnya silaturahmi. Saya pun juga alhamdulillah untuk silaturahmi tidak membatasi mungkin kedaerahan saya ataupun seangkatan saya. Tidak, saya sama siapapun selagi yang tadi yang Panjenengan bilang yang penting kan pemersatu kita kan Tebu Ireng, ya kan? Kita mau datang ke sama siapa ya kita bilang kita alumni Tebu Ireng, kita sama cerita gitu loh. Kita juga pernah mondok di Tebu Ireng, Panjenengan juga sama juga, itu loh yang menjadi pemersatu kita. Sehingga saya yakin dan saya percaya kedepannya IKPT bisa lebih maju dan berkembang. Amin, amin. Karena multi talenta tadi itu ya Kang ya. Nah, saya kan kira-kira ada yang disampaikan closing statement untuk alumni Tebu Ireng dimanapun berada? Ya, untuk semua alumni Tebu Ireng dimanapun berada, mari kita kembali ke Tebu Ireng, bukan ke dalam arti ke Jombang, tetapi kepada alma mater kita. Kita khidmah untuk kemaslahatan umat ini dalam bentuk apapun, tidak harus selalu dengan ilmu agama. Apa yang kita miliki kita abdikan, kita jadikan sebagai bentuk keberkahan kita menuntut ilmu di pesantren Tebu Ireng. Karena memang hanya itu yang diharapkan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semua santri-santrinya mendapatkan ilmu yang barokah. Amin, amin. Ilmu barokah, hidupnya pun nanti jadi barokah gitu. Amin, ya. Insya Allah gitu. Masya Allah, seluruh alumni Tebu Ireng dimanapun berada, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Silaturahmi kita malam hari ini banyak sekali masukan dan tentunya juga arahan untuk kemajuan IKPT ke depannya ya Kang ya. Amin, amin, amin. Tentunya saya selalu berdoa mudah-mudahan Panjenengan Kang, sekeluarga dan kita semua keluarga besar alumni Tebu Ireng mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Kang ya. Amin, amin, amin. Kesuksesan dan semata-mata kalau kita melakukan kegiatan IKPT maka kita mengharapkan mendapat benefit ya berupa berkah tadi Kang ya, barokah gitu ya Kang ya. Insyaallah. Insyaallah. Oke, gitu saja dari saya ya. Dan mungkin kalau ada kata-kata ataupun penyampaian ada yang salah kita mohon maaf ya Kang ya. Ya, saya termasuk salut dengan Kiai Soleh ini. Ini alumni yang patut dijadikan model. Semangat silaturahimnya itu yang subhanallah itu yang harus dicontoh karena memang hanya dengan silaturahim. Iya betul. Karena dengan silaturahim itulah kita bisa menyatu dan bisa menghimpun kekuatan kan. Kekuatan. Melebihi calon anggota dewan. Masya Allah. Oke, gitu saja dari kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.